Hidupku berubah drastis sejak utang ayah menumpuk hingga hampir menenggelamkan seluruh keluarga. Aku, Nisa, seorang gadis berusia 22 tahun yang seharusnya masih bisa bermimpi tinggi dan berkuliah dengan tenang, malah harus menanggung beban yang begitu berat. Ayahku, seorang pedagang beras di pasar, terjerat hutang puluhan juta kepada sahabat lamanya, Pak Herman, seorang pria parubaya berusia 56 tahun yang dulu sering datang ke rumah dan dianggap sebagai keluarga sendiri. Aku masih ingat jelas bagaimana wajah ayah pucat pasi ketika debt collector mendatangi rumah, berteriak-teriak di depan tetangga, membuat harga diri keluarga kami remuk berantakan. Malam itu, aku mendengar percakapan ayah dan ibu di kamar, suara mereka tertahan penuh tangis. Kalau kita tidak bisa bayar minggu depan, rumah ini bisa disita, kata ayah dengan suara bergetar. Ibu hanya bisa menangis, sementara aku berdiri di balik pintu, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu ayah tidak berniat membuat keluarga terpuruk, tapi keadaanlah yang menjeratnya. Keesokan harinya, Pak Herman datang ke rumah. Lelaki itu memakai kemeja putih longgar dengan perut buncitnya yang terlihat jelas, wajahnya dipenuhi keriput namun matanya tajam, seakan menelanjangi keadaan kami. Men, aku datang bukan untuk menekan, tapi kau harus tahu, utangmu ini tidak kecil. Kalau kau tidak bisa bayar, aku punya satu cara lain. Ayah menelan ludah, suaranya serak. Apa maksudmu, Her? Pak Herman tersenyum miring, lalu melirik ke arahku yang sedang menuangkan teh di meja. Anakmu, Nisa, dia cantik, masih muda. Aku sendiri sudah lama menduda, istriku meninggal 3 tahun lalu. Kalau dia bersedia menikah denganku, maka utangmu lunas, bahkan aku akan bantu kalian hidup lebih baik. Mendengar itu, darahku seakan berhenti mengalir. Gelas di tanganku hampir jatuh saking terkejutnya. Aku menoleh pada ayah, matanya membesar dan wajahnya kaku. Ibu yang duduk di sampingku langsung menangis keras. Tidak mungkin, Her. Kau sahabatku, kenapa tega berkata begitu? Suara ayah meninggi, tapi Pak Herman tetap duduk tenang, seolah perkataannya adalah hal yang wajar. Aku hanya menawarkan jalan keluar. Kau tahu sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Hanya aku yang bisa melunasi hutang-hutangmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merenung di kamar, menatap langit-langit dengan mata bengkak. Bagaimana mungkin aku diminta menikah dengan pria yang hampir seusia ayahku sendiri? Aku ingin menolak, ingin melawan, tapi bayangan rumah disita, ayah di penjara, dan ibu jatuh sakit membuatku tidak bisa egois. Ya Allah, apa ini jalan hidupku? Bisikku sambil terisak. Aku memeluk bantal erat-erat, seakan itu bisa menenangkan luka hatiku. Keesokan harinya, ayah kembali membicarakan hal itu. Suaranya lirih, seperti orang kalah. Nisa, ayah tidak mau memaksamu. Tapi jika kau rela, mungkin ini bisa menyelamatkan kita semua. Aku menatap ayah dengan mata sembab, hatiku hancur karena tahu ia begitu tertekan. Ayah, aku hanya ingin melihat ayah dan ibu tenang. Kalau ini memang satu-satunya cara, aku rela. Suara itu keluar di sela tangisanku. Ibu langsung menutup wajahnya, menangis semakin keras. Ayah menunduk dalam-dalam, seolah malu pada dirinya sendiri karena harus menjual kebahagiaan putrinya demi uang. Hari pernikahan tiba begitu cepat. Aku bahkan tidak sempat memproses semuanya. Aku berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin putih sederhana, sementara di sampingku berdiri Pak Herman, dengan jas hitamnya yang tampak terlalu ketat karena perut buncitnya. Senyumannya lebar, sementara aku hanya bisa menunduk menahan air mata.
Tamu undangan berbisik-bisik, sebagian menatap iba, sebagian lain menertawakan. Aku tahu mereka membicarakan betapa mirisnya seorang gadis muda cantik menikah dengan duda tua hanya demi uang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di tepi ranjang pengantin di rumah baruku. Jantungku berdegup kencang, penuh ketakutan. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi malam pertama dengan lelaki yang tidak aku cintai, bahkan aku benci. Pintu kamar terbuka, dan Pak Herman masuk dengan senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Mulai sekarang kau adalah istriku, Nisa. Tidak perlu takut, aku akan menjagamu. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu adalah awal dari hidup baruku yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam pertama itu adalah malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Tubuhku gemetar, mataku berkaca-kaca, sementara aku duduk di tepi ranjang menatap kosong. Pak Herman duduk di kursi di dekat meja, menyalakan rokok, asapnya mengepul ke udara. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit aku artikan, antara kagum dan penuh nafsu. Nisa, kau sekarang istriku. Jangan anggap aku orang asing lagi, katanya tenang, tapi suaranya membuatku semakin terpojok. Aku tidak menjawab, hanya menunduk, memeluk selimut. Malam itu aku berharap Tuhan segera menidurkanku selamanya agar aku tidak perlu menghadapi kenyataan ini. Namun, anehnya, Pak Herman tidak langsung memaksaku seperti yang aku takutkan. Ia hanya mendekat, menyentuh rambutku sebentar, lalu berkata lirih, "Aku tahu kau tidak mencintaiku. Tapi aku akan buktikan kalau aku bisa membahagiakanmu." Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Aku tinggal di rumah besar milik Pak Herman, rumah dengan dinding kokoh dan perabot mahal, tapi setiap sudutnya terasa dingin dan asing. Aku berjalan di koridor luas dengan langkah gontai, merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Para tetangga memandangku dengan tatapan penuh gosip setiap kali aku keluar rumah, seakan mereka ingin berkata, itu dia gadis yang menjual dirinya demi uang. Aku hanya bisa menunduk dan menahan rasa malu yang membakar pipiku. Meski aku merasa hancur, ayah dan ibu justru terlihat sedikit lega. Hutang mereka lunas, rumah tidak jadi disita, dan warung kecil yang dulu hampir bangkrut mulai bangkit lagi karena bantuan uang dari Pak Herman. Aku melihat senyum ayah kembali muncul, meski aku tahu di balik senyum itu tersimpan rasa bersalah yang dalam. Suatu sore, aku pulang menjenguk mereka. Ibu langsung memelukku erat sambil menangis. "Maafkan ibu, nak, kau terlalu banyak berkorban." Aku hanya bisa balas memeluknya, menahan tangis agar tidak pecah di depan mereka. Aku tahu pengorbananku bukan untuk kebahagiaanku sendiri, tapi untuk mereka. Namun, semakin lama aku tinggal bersama Pak Herman, semakin aku menyadari sisi lain dari dirinya. Ia memang keras, tapi terkadang lembut dalam sikapnya. Ia selalu menyiapkan makan malam, bahkan sesekali memasak sendiri hanya untuk membuatku tersenyum. Aku bingung, hatiku benci karena terpaksa menikah dengannya, tapi ada momen-momen kecil yang membuatku goyah. Suatu malam, ketika aku sakit demam, ia yang dengan sabar menempelkan kompres di dahiku, duduk semalaman di kursi menjaga tidurku. "Kau harus kuat, Nisa. Aku tidak ingin kehilanganmu," bisiknya lirih. Saat itu, air mataku mengalir tanpa kusadari. Tetapi dunia tidak semudah itu menerima pernikahan kami. Gosip semakin deras, bahkan beberapa kerabatku terang-terangan mencibir. "Kasihan sekali Nisa, masih muda sudah dijual demi hutang," kata salah satu bibi di acara keluarga. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar,
sementara Pak Herman menggenggam tanganku erat di bawah meja, seolah ingin berkata ia ada untuk melindungiku. Meski begitu, hatiku tetap sakit. Aku ingin bebas dari semua cibiran ini, tapi sudah tidak ada jalan kembali. Sampai pada suatu malam, rahasia besar terbongkar. Aku mendengar Pak Herman berbicara lewat telepon di ruang kerjanya. Aku sengaja mengintip dari balik pintu, jantungku berdebar kencang. Ya, utang men sudah aku lunasi, tapi sebenarnya aku tidak menginginkan itu. Aku hanya ingin menjaga anaknya. Dari dulu aku sudah memperhatikan Nisa. Aku tidak tega kalau hidupnya hancur. Aku menutup mulutku rapat agar tidak bersuara. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ternyata di balik pernikahan ini, ada rasa tulus yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat semua perlakuan Pak Herman selama ini, dari tatapan matanya yang dulu membuatku merinding, hingga kelembutan kecil yang perlahan-lahan membuatku luluh. Aku menangis sejadi-jadinya, bukan lagi karena terpaksa, tapi karena hatiku bingung. Apa mungkin aku bisa belajar mencintainya? Pikirku. Malam pertama yang dulu kutakutkan, kini terbayang lagi di kepalaku, bukan sebagai awal dari penderitaan, tapi sebagai pintu menuju sesuatu yang tak pernah aku duga, sebuah cinta yang lahir dari keterpaksaan. Aku sadar, hidupku memang tidak berjalan seperti yang aku impikan. Aku kehilangan kebebasan, kehilangan cinta masa mudaku, tapi aku mendapatkan sesuatu yang berbeda, sebuah kesempatan untuk melihat sisi manusia yang tulus meski hadir dalam wujud yang tidak aku harapkan. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menguatkan hati. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sekadar korban, tapi sebagai seorang perempuan yang perlahan-lahan mulai menemukan arti pengorbanan yang sesungguhnya.